Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, sudah banyak nih yang masuk dari 68 ya kalau nggak salah kemarin katanya. Ya, ada 43 siswa. Ya, dan nggak apa-apa. Oke, hari ini hari pertama pertemuan kita untuk mata kuliah IoT dengan kemampuan cerdas. AI enable IoT. Eh, apa ya? Ini kelasnya karena online, jadi saya sih senang-senang gini sih. Nggak harus jauh-jauh ke sana gitu kan. Dari rumah saja selesai dan kebetulan memang saat ini saya posisinya lagi apa namanya nggak ada di sedang studi ya. Jadi mungkin agak sedikit luang dan mungkin ya, kasusnya banyak juga sih. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Hmm, slide-nya. Oh, enggak, sebentar. Saya malah nyari slide-nya kok hilang. Oh, udah di sini. Oke. Oke, jadi mungkin sebelum kita mulai, nah ini seperti biasa saya perlu bukti berita acara, jadi saya perlu capture dan mudah-mudahan ada banyak yang bisa mengaktifkan kameranya biar terlihat muka-mukanya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian mungkin udah pada kenal, saya yang belum kenal mungkin kan ya. Jadi silahkan diaktifkan kameranya. Yang bisa mengaktifkan, kalau yang bermasalah dengan mengaktifkan kamera nggak apa-apa. Di Webex ini kalian bisa blur belakangnya, bisa ganti background seperti yang saya ini di belakangnya, barangkali nanti takut di belakangnya terlihat sesuatu yang tidak layak. Seperti di kamar saya, takutnya di belakang ada underwear gantung-gantung kan nggak lucu. Oke, oke, saya capture dulu ya untuk yang sekarang. Baik, saya capture. Oh, bentar, saya wordnya belum diaktifin. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. eh saya coba langsung share slide kita hari ini ya. Jadi kuliah hari ini mungkin perkenalan sekaligus langsung ada slide yang akan disampaikan karena nanti akan kita sampaikan good news bad newsnya. Good news bad news. Jadi perkuliahan kita seperti apa, target yang diharapkan bagaimana, terus kemudian nanti apakah UTS UAS, UTS UAS ganti nama, asesmennya seperti apa. Oke, sebentar saya share dulu screen-nya. Oke, apakah screen-nya sudah terlihat? Mohon konfirmasinya. Lihat, Pak. Oke, udah terlihat ya. Oke, kita bicara rule terlebih dahulu. Ini slide bicara tentang rules, terus kemudian nanti baru kita bicara slide-nya. Nah, ini karena katanya online ya, berarti mungkin ada nggak yang sedang di luar kota? Kalau ada yang sedang di luar kota, artinya di luar Bandung ya maksud saya ya. Yang ada di luar Bandung, eh
silahkan klik yang menggunakan PC lebih tepatnya ya di PC silahkan request annotate. Jadi mouse-nya Anda arahkan ke sebelah kiri, kemudian nanti akan muncul pop up gambar ya. Anda cari gambar panah ke kanan. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalkan saya sedang ada di Bandung, nah, silakan request annotate-nya. Jangan dicoret, cari yang gambar panah kanan ya, panah kanan ya. Saya bilang panah kiri, panah kanan. Nah, Anda klik di panah kanan, terus nanti Anda klik seperti saya ini. Jadi saya cuma di sini Pak ingin tahu semua lagi pada posisi di Bandung atau ada yang di luar kota karena katanya IF kelasnya online semua. Kalau memang online semua, berarti mungkin ada yang balik ke kampung halaman daripada ngekos. Oke, ada bisa tunjukin ke saya sedang ada di mana posisi saat ini biar seru-seruan aja. Request annotate terus sebelah kiri itu sebelah kiri dari layar kalau yang pakai apa pakai laptop bisa muncul gambar panah. Nah, terus kemudian panah kanan ya, arrow yang gambar arrow panah kanan. Terus kemudian silahkan klik. Wah, ini gambarnya posisi berarti apa? Malang ya? Malang atau Madiun? Siapa? Akmal nih. Wah, ini dari Jawa Timur berarti ya. Oke. Ada Putri juga Jawa Barat, Bandung mungkin ya. Oh, kalau gambarnya di bawah berarti apa? Sukabumi. Oke. Yuk, silahkan yang lain. Narsis dulu. Kita narsis ada di mana? Wah, Aditya ada di laut. Oh, di Jakarta. Oke. Jakarta atau Banten? Lagi di Banten, Mbak. Oh, Banten. Wah, orang Serang. Orang Piye kabar? Barma, orang ini apa? Cilegon. Tapi Oh, besok Cilegon. pada ke Bandung, Mbak ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Cilegon. Wah, oleh-olehnya wapak ya. Kurang tahu Pak saya Pak malah Pak. Wapak. Iya. Lah, Biasanya nggak emping. tahu. Soalnya Oleh-olehnya pantauan wapak doang, itu Pak. harusnya. Rantau doang, Pak. Cilegon. Oh, oke. Kirain sambil ngilmu. Wah, ngelmu kanuragan. Wah, ngelmu kanuragan. Oleh-olehnya ini, apa namanya? Ajian jaran goyang. Wis, mantap. Cinta ditolak, dukun bertindak. Oke, yang lain ada? Oh, wah, Mbak Indah di laut. Lagi di tengah samudera. Mas Fikri di Jakarta. Oke. Oke. Gak apa-apa. Ini saya cuma apa namanya iseng-isengan sih. Cuma pengen tahu aja. Karena biasanya kalau saya buka webinar seluruh Indonesia, biasanya juga saya perlu ini biar tahu audiensnya ada dari mana saja. Oke. Masih ada yang mau atau cukup dulu? Nah, rata-rata masih di posisi di jarak ya. Yosif Amade, ini apa? Banyuwangi. Banyuwangi atau Bali, Ketapang? Pak. Oh, di Bali. Oh, panahnya nunjuk Banyuwangi dan Pasar. Oke. Ken kabare? Becik-becik. Oke, mungkin saya cukupin dulu ya. Nah, kita lanjut nih. Mana tadi? Kok nggak mau? Annotate-nya di stop. Oke, stop annotate. Kita lanjut. Apa nggak mau?
Oke, kita ada beberapa agenda saat ini, gitu ya. Jadi, yang pasti perkenalan dulu ya. Mungkin saya yakin belum ada yang ketemu sama saya karena saya yang ngajar di Telkom kebetulan akibat kuliah studi, saya juga minta jangan banyak-banyak ngajar dan hanya ngajar mata kuliah ini, so pasti belum pernah ketemu dengan saya kecuali ada yang ini apa namanya pemantapan. Dia kemarin nggak lulus mata kuliah ini mengulang ya, mungkin udah pernah ketemu dengan saya. Tapi saya lihat mayoritas belum ya. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini nama saya seperti ini, kemudian sudah pada tahu juga kode saya seperti apa. Saya menyelesaikan studi, hobi banget belajar kuliah sih sebenarnya. Ada dari diploma ada, kemudian dari S1 ada, kebetulan yang lulus cuma yang di Unpad. Nah, yang di ilmu komputer. Yang di ITENAS saya ambil teknik sipil, kebetulan nggak selesai karena memang saya nggak hobi juga. Terus ngapain Pak ngambil di situ? Ya karena menyenangkan orang tua. Orang tua pengen saya jadi seorang insinyur daripada seorang geek yang hobinya depan komputer. Jadi saya ikutin kuliah di dua kampus yang berbeda dengan dua konsentrasi studi yang berbeda. Begitu semesteran berakhir dan sebagainya, IPK saya lebih banyak bagus di ilmu komputer dan dibandingkan dengan yang teknik sipil, maka orang tua saya legowo mengizinkan saya kuliah komputer. Oke. Kemudian S2 saya dari ITB, konsentrasinya lebih ke software engineering. Saat ini masih jadi mahasiswa. Masih jadi mahasiswa di Universitas Indonesia, Departemen Teknik Elektro. Dari tahun 2019. Ini semester terakhir dan tinggal nunggu jurnal sama sidang promosi. Jurnal kemarin, alhamdulillah saya sudah tembus yang Q1 kemarin sudah berhasil akhir November dan promotor masih minta saya satu jurnal lagi, ya baru mengizinkan saya sidang promosi. Oke. Jadi kuliahnya banyak. Nah, selain kuliah juga saya ngambil beberapa sertifikasi. Nah, ini beberapa yang saya munculin di sini. Mudah-mudahan bisa men-encourage Anda ya. Jadi artinya jangan puas dengan ijazah saja. Karena dunia saat ini perlu orang-orang yang tidak hanya memiliki ijazah, tapi juga memiliki skills. Syukur-syukur skillsnya yang bertaraf internasional. Banyak tuh sertifikasi-sertifikasi profesi yang ditawarkan, tapi yang dalam tanda kutip seandainya bisa silakan ambil yang internasional sekalian. Karena saya punya cerita pribadi gitu ya. Jadi pada saat pertama kali dapat sertifikasi internasional itu iseng masukin ke sebuah situs pencari kerja namanya JobsDB waktu itu. Dan kalau langsung dengar JobsDB mungkin bingung. Wah, berarti levelnya ketuaan. Tapi nggak apa-apa. Jadi waktu itu saya masukin pagi hari, yang pokoknya pagi lah sebelum mulai kerja, jadi sekitar jam 9-an. Dan nggak nunggu lama, nggak nunggu berhari-hari, sorenya sekitar jam 3-an saya sudah ditelepon. Artinya sudah ada yang menelpon terkait dengan sertifikasi profesi yang saya miliki untuk penawaran kerja. Nah, yang lebih serunya lagi, intinya mereka to the point juga. To the point dalam arti saya lebih senang karena yang nelpon cewek gitu kan. Entah ibu-ibu, entah mbak-mbak, saya nggak tahu. Yang penting suaranya renyah banget, crunchy gitu kan. Dan pada saat menyampaikan, dia langsung bilang, oke Pak Fidi, perusahaan kami bergerak di bidang dan kemudian kebetulan perusahaan kami memiliki beberapa peralatan terkait dengan peralatan Cisco dan memerlukan tenaga ahli seperti yang Bapak miliki kapasitasnya. Oke Pak, langsung saja
to the point bahwa karena perusahaan kami memerlukan tenaga ahli seperti Bapak, kira-kira Bapak open salary minta berapa ya? Oke, ini baru pertanyaan awal nih, tapi kayaknya saya yakin Anda ke depannya juga akan mendapatkan pertanyaan yang hampir mirip dengan yang saya terima. Sekarang saya coba tanya balikin ke Anda. Kira-kira Anda kalau ditanya seperti itu, akan jawab bagaimana? Nah, karena nanti Anda juga akan menghadapi nih. Jadi biar saya kasih strategi sedikit, saya kasih strategi trik-triknya menghadapi orang-orang HRD yang seperti ini. Ada yang mau speak up, silakan open mic, nggak perlu cam juga nggak apa-apa, open mic-nya aja. Kira-kira kalau Anda dapat pertanyaan seperti itu, kira-kira Bapak open salary minta berapa ya? So far, Anda akan jawab apa? Silakan. Nggak usah ragu, karena nanti pasti Anda ngadepin ini juga. Kenapa nggak tertarik? Wah, malah balik nanya. Kenapa nggak tertarik ngajar di Telkom? Nah, ini kan lagi ngajar di Telkom. Oh ya, saya home base-nya bukan di Telkom. Saya home base-nya di Universitas Widyatama, tetangga sebelah. Jadi, apa namanya? Ya sama aja sih, ngajar di mana sama aja. Saya nggak hanya ngajar di Telkom, saya juga ngajar di BINUS. Kemudian apa namanya? Ya home base-nya sih mau dimanapun sama sih menurut saya. Tapi saya lebih enak stay di Widyatama. Telkom saya ngajar dari tahun 2012. Nah, lewat chat boleh? Boleh, silakan. Triple CCNA ini baru yang sempat saya tulis. Banyak sih. Banyak. Dan kalau nanti saya mau cerita juga istilahnya, maksudnya biar encourage ya, bukan saya mau nyombong atau apa. Dengan banyak sertifikasi ini, alhamdulillah banyak job. Banyak job dalam tanda kutip, orang-orang yang dapat proyek kan networking. Saya nggak, ini saya muncul networking, yang programming juga ada. Apa namanya? Dalam tanda kutip sertifikat internasional ini lumayan buat naikin sisi proyek. Nah, oke, jadi ya apa ya, ya gitu deh. Oke, so tadi ada pertanyaan saya, ada yang mau coba speak up, silahkan. Kira-kira kalau Anda nanti di dunia kerja, wah kenapa bunyi tip? Di dunia kerja, terus kemudian nanti apa namanya ketemu dengan HRD, nah, saya tes dulu. Tes, suara saya masih masuk? Cik. Masuk, Pak. Oh, oke. Takutnya habis dicas malah suaranya hilang, nggak masuk. Oke, sambil dicas ya. Jadi maaf kalau ada terlihat kabel mengganggu di kamera. Oke. Setelah belajar CCNA biar mudah examnya gimana, Pak? Lah, ini kan kelas kita lagi kelas IoT kok ngomong CCNA, tapi nggak apa. Tutorial belajar CCNA bisa mudah di Telkom, ada namanya Cisco Networking Academy. Nah, jadi ada kursusnya di mana di situ Anda akan belajar dari CCNA. Kita nyebutnya CCNA apa namanya, Introduction to Network, CCNA Routing Switching, terus kemudian CCNA ENSA. Nah, itu silahkan coba kontak di Prodi. Kalau nggak salah ada di Telkom, malah di IF ada, di FIT ada. Nah, itu silahkan ke situ, Anda bisa belajar dan bisa menjadi studennya CCNA Cisco Networking Academy yang ini. Dan kemudian kalau Anda mengikuti 3 kursus tersebut dan menyelesaikan dengan nilai yang cukup bagus, yang scoring biasanya di atas 70, Anda akan eligible for certification.
voucher, eligible for voucher for certification. Karena kalau ngambil sertifikasi CNA profesional seperti ini, itu biayanya at least sekitar 300 US dollar. Dan kalau Anda punya voucher, at least Anda punya voucher hanya bayar 70% kalau nggak salah. Sehingga saya seperti itu. Oke, jadi tadi siapa? Talita Nabila, berarti Mbak ya, Mbak Talita kalau mau belajar seperti itu. Dengan ikut CCNA Academy itu ada 3 sertifikasi yang Anda peroleh, tapi memang baru CCNA course completion, artinya baru seolah-olah kayak kuliah ya, jadi baru semester 1, semester 2, semester 3, terus baru nanti ambil CCNA certification-nya itu pada saat ujian sertifikasi. Ikut CCNA seperti tadi yang saya sudah sampaikan, Mas Zahran ya. Dan kalau ikutan proyek kebetulan saya nggak ikutan proyek karena berbasis network teman-teman aja yang ngajarin. Ujung-ujungnya biasanya Pak Fidi maaf, kami perusahaan ini apa namanya lagi butuh tenaga ahli. Saya tahu Bapak punya sertifikasi profesi di mana itu nanti diajukan dalam tim lelang. Kalau misalkan berkenan, Bapak jadi tim ahli. Ya, memang saya banyak kan jadi tim ahlinya, cuma tim ahli doang, bukan nggak turun krimping kabel dan sebagainya. Atau melamar kerja dites lagi nggak Pak? Melamar kerja dalam tanda kutip lihat dulu ke company-nya karena sekarang perusahaan-perusahaan udah lebih aware ya. Jadi udah dengar istilah badges kan ya, badge, badges terus kemudian apa ya? Sertifikasi dan sebagainya itu bisa ditempel di media sosial kalian, di medsos kalian, sehingga biasanya orang HRD saat ini sudah mulai keren, yang dicek adalah medsos kalian. Jadi begitu terlihat Anda badges bahwa Anda eligible certification for misalkan Google Cloud. Nah, kayak juga ada itu, ada Google Cloud certification yang saya punya, itu kalau dicek di medsosnya, dia akan lebih lihat bahwa oh ya orang ini memang apa namanya menguasai atau skillnya terlihat gitu ya. Jadi karena terlihat dari badges atau sertifikasi yang ditempel di media sosialnya. Jadi so buat kalian yang hobi medsos, TikTok kan boleh nggak apa-apa. Cuma yang jelas medsos kalian adalah medsos yang dalam tanda kutip positif, jangan negatif. Karena sekarang orang HRD ngeceknya seperti itu. Nah ini sedikit advice, jangan sampai medsos kalian ternodai dengan provokator atau apa perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah itu sebaiknya dihindari karena sekarang orang pencari kerja, media pencari kerja itu melihat dari medsos kalian diminta dimasukin. Entah itu apa itu IG, untuk kalian mungkin IG ya, kalau seumuran saya biasanya dicek Facebook gitu kan, atau Twitter atau apalah ya medsos-medsosnya. Oke, izin bertanya lagi, sehingga saya berlaku 3 tahun apa masih bisa digunakan? 3 tahun itu memang sertifikasi berlaku dalam tanda kutip 3 tahun. Karena asumsinya setelah 3 tahun itu biasanya ada ilmu baru. Nah, tapi kalau untuk re-examnya lagi, itu biasanya kita ikut dan biasanya ambil yang paling tinggi. Nah, untuk yang paling tinggi kita ikut, yang di bawah-bawahnya otomatis langsung ikut. Beda dengan sertifikasi Microsoft, yang semua MCP, MC, SD, dan sebagainya harus diambil satu-satu. Kalau di CCNA, Cisco, cukup ambil yang paling tingginya aja. Itu udah otomatis bawah. Research gaji sesuai perusahaan itu. Nah, ini tadi yang saya cerita di awal. Di tahun 2006 itu, pada saat saya apply sertifikasi profesi, yang tadi saya bilang, yang nelpon saya langsung bilang, oke Pak, to the point, kira-kira open salary Bapak minta berapa ya? Nah, yang siapa? Mas Mayer sampaikan, ini menanyakan tentang research rule dan sebagainya. Nah, oke, makanya saya coba ingin nanya, kira-kira Anda kalau ditanya seperti itu, Anda akan jawab apa? Saya cuma ingin tahu. Karena pasti nanti Anda dalam dunia kerja pasti ditanya. Oke, ini belum mulai kuliah ya, kita masih santai-santai aja. Kedengaran nggak sih Pak suara saya izin? Oke, dengar aman.
Kalau sih kalau ditanya ARD, pastinya kayak kalau misalnya sebelum mulai interview kayak saya coba riset dulu tentang perusahaannya, terus role-nya yang Oh, kita nggak inginkan. mungkin riset. Ini kan Riset saya gaji, mendadak di telepon. ya. Oh tiba-tiba gitu ya Pak? Iya, jadi kan tadi cerita saya masukin pagi hari jam 9-an tuh sebelum mulai kerja itu kan. Waktu itu saya juga belum pure jadi dosen. Dan siangnya jam 3 itu tiba-tiba ditelepon sama company di Jakarta. Ditembak kayak gitu. Bapak open salary minta berapa? Nah loh, kira-kira gimana tuh? Boro-boro bisa riset gaji orang. 2006 pun internet mungkin nggak seperti sekarang lah ya, gitu kan. Nah, artinya kalau ditembak kayak gitu, mau ngomong apa? Nah, mau menjawab apa? Kan itu kan ada detik loh, gitu kan. Oke, bisa? Siapa tadi yang ngomong? Mas Mir ya? Oke. Kayaknya mungkin butuh berpikir kritis ya. Kalau emang benar kita nggak tahu Betul, apa-apa, kita agak betul, apa ya? betul. Ayo, nanti pun misalkan Anda ngelamar pekerjaan di perusahaan, terus kemudian dipanggil wawancara. Nah, kalau itu masih enak, masih ada kesempatan riset gitu kan. Tapi kalaupun Anda nggak melakukan dan tiba-tiba pada saat wawancara tersebut ditanya seperti itu, Anda jawab apa? Anda harus jawab. Nggak mungkin AE, AE. Oh, kalau AE mah dianggap Anda nggak siap gitu kan. Ayo, saya kasih waktu ya 5 menit inilah. Kita diskusi ngobrol-ngobrol dulu. Ada. Berani nyebut angka kira-kira? Oke, ada. Kira-kira kalau menyebut angka minta berapa? Standar UMR. Masa standar UMR kan gitu. Pasti Anda langsung berpikir, wah ini kan kita punya sertifikasi yang mereka perlu gitu kan. Bahasa kasarnya kan apa ya istilahnya? Wanipiro gitu kan. Bener nggak? Nah, oke. Ada. Silahkan yang mau speak up. Mungkin to the point aja kayak kita kasih tahu misalnya sekian juta Hmm, gitu Pak, angkanya. ya Kalau berapa ditanya misalkan mau 10? misalnya belasan belasan juta terus kalau ditanya kenapa kamu mau gaji gitu ya karena saya memiliki sertifikasi ini dan saya sudah tervalidasi secara internasional kayaknya kayak udah ada validasi kalau kita tuh bisa meyakinkan Oke. mereka. Hmm, bisa sih. Cuma biasanya gini, begitu tadi Mas Mir bilang, oke belasan juta gitu kan. Terus tiba-tiba HRD-nya bilang, oke Pak, deal ya Pak ya. Berarti saya yakin dari lubuk hati paling dalam Anda akan ngumpat. Anjing, yang gitu minta 20 gitu kan. Betul nggak? Tahu gitu minta 25 daripada minta belasan. Begitu misalkan bilang 25 pun, oke Pak, deal. Mampus deh tahu gitu gua minta 30, 40, 50 dan sebagainya. Karena saya yakin kita manusiawi lah ya. Begitu dibilang gitu, bilang deal pasti, tahu gitu minta yang lebih tinggi, pasti gitu. Nah, oke, pengen tahu jawaban saya apa? Memang jawaban saya hampir mirip dengan Mas Meher tadi bilang. Cuma saya nggak memang langsung bilang gaji. Saya malah balikin pertanyaannya. Jadi pada saat itu tahun 2006 itu misalkan saya minta 10, saya juga mikir 10 ini tinggi banget ya karena UMR waktu itu masih di bawah gitu ya, artinya masih di bawah let's say 1,5 juta di bawah itu UMR. Kita minta 10 pun kayaknya langsung wah ini layak nggak ya gitu kan. Artinya takutnya salah ngomong juga gitu kan. Makanya saya waktu itu hanya langsung berpikir bagaimana saya coba balikin. Kalau dia nanya open salary minta berapa, saya akan balikin mereka offeringnya seperti apa. Jadi gini, saya jawabnya adalah, oke Mbak, terima kasih atas penawarannya dan terima kasih atas telah memilih saya sebagai calon kandidat di employee di perusahaan
Mbak, dan kalau ngomong salary mungkin saya pengen tahu lebih dulu. Ya. Kira-kira saya yakin dengan perusahaan sekelas Mbak yang levelnya adalah multinasional seperti ini, saya yakin juga sudah memiliki standar rate. Nah, untuk apa namanya calon karyawan dengan kapasitas seperti saya, minimal saya yakin sudah ada rate yang apa namanya waktu itu saya nyebutnya kayak pokoknya sampai lupa kata-katanya standar lah standar untuk di perusahaan seperti apa dan kemudian fasilitas apa yang saya terima jika saya menerima untuk bekerja atau bergabung di perusahaan Mbak. Nah, saya jawab begitu. Memang saya nggak langsung nyebut angka, tapi langsung saya balikin, saya angkat dulu nih. Perusahaannya saya yakin sangat menghargai apa namanya karyawannya. Terbukti dengan Mbak memilih saya karena berdasarkan portofolio saya yang seperti ini. Nah, saya jawabnya seperti itu. Dan kemudian memang Mbaknya juga, oke Pak, kalau memang Bapak menyerahkan penawaran gajinya seperti apa, kami juga open Pak. Kami sampaikan bahwa untuk standar rate Bapak dengan kemampuan dan pendidikan yang Bapak miliki di portofolio, kami menawarkan dengan rate-nya adalah 7,5 juta. Maksimum kita sampai 8 juta Pak. Nah, kemudian selain itu, Bapak juga mendapatkan beberapa fasilitas, karena saya lihat Bapak domisilinya di Bandung, untuk bisa domisili di Jakarta, kami menyediakan fasilitas homestay, Pak. Dalam tanda kutip, kos-kosan ya Pak ya, kami akan provide itu. Tapi dengan tanda kutip, kosan kami juga punya rate, waktu itu dia nyebut sekitar di kisaran 1,5 juta sampai 2 juta. Saya langsung mikir, kos-kosan 1,5 juta, 2 juta di tahun segitu, itu berarti kos-kosan sudah rada elit karena biasanya sudah tersedia apa namanya carport ya biasanya kita mengasumsi seperti itu. Nah dia nyeritain ada fasilitas dibayarin kos-kosan, ada fasilitas kendaraan, disediakan juga laptop. Nah untuk kalau handphone sudah Bapak miliki kita provide semua untuk biaya teleponnya, komunikasi dan sebagainya. Nah, akhirnya ya kan kita tinggal mikir digaji segitu dengan fasilitas seperti itu, oke, kerjanya juga apa namanya Senin sampai Jumat saja. Nah, tapi ujungnya memang diterima? Enggak. Saya terima enggak. Kenapa? Karena saya mikirnya Jakarta panas. Saya nggak bisa hidup di Jakarta. Oke, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Sedikit pembukaan, mudah-mudahan juga bisa jadi masukan kalau Anda nanti dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Dalam tanda kutip jangan langsung nyebut angka, karena kadang-kadang nyebut angka begitu misalkan saya tadi minta 20 juta misalkan, dan ada langsung jawab, aduh mohon maaf Pak, kalau untuk segitu mungkin kami belum mampu. Kan jadi sakit hati juga, malah jadi lost tuh bidang pekerjaannya. Oke, mungkin itu saja dulu intermezzonya ya di perkenalan kita. Jadi intinya sih saya inginnya encourage Anda. Ini saya hanya munculin yang internasional, yang CCNA. Saya juga punya yang apa namanya Java Certificate Profesional. Kemudian saya juga punya Oracle, OCA, OCP untuk database-nya. Kemudian saya juga punya Microsoft Certificate People, MCP. Banyak sih. Ya, karena iseng aja, hobi aja gitu kan. Hobi ngumpulin sertifikasi. Karena ujung-ujungnya ini juga sertifikasi ini menghasilkan duit sama saya. Ikutan proyek sebagai tenaga ahli, sertifikatnya scanannya kita kirim, berikutnya mereka bilang, Pak minta nomor rekening ya. Saya nggak kemana-mana, nomor rekening saya kasih, nggak lama internet bankingnya bunyi. Ada ya dana yang masuk. Dan kemudian ada WA lagi, udah kami kirim Pak kompensasi pinjam namanya. Kan lumayan tuh. Oke, next. Ini saya cuma membacakan aturan perkuliahan ya. Jadi untuk
untuk yang kemarin ini rule-nya kalau onsite ya. Tapi absensi sih biasanya saya ngelihatnya ada yang masuk di Webex ini nih. Saya bisa lihat dari Webex siapa-siapa saja yang masuk, terus kemudian itu yang akan saya tulis. Nah, masalahnya biasanya kalau ada yang pakai emailnya bukan pakai email Telkom atau emailnya pakai Gmail dan tidak spesifik nyebut namanya, misalkan nama emailnya jodoh masih di tangan Tuhan @gmail.com. Nah, ini saya bingung, ini namanya siapa? Itu biasanya absennya saya akan bingung seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau udah seperti itu ya mohon maaf, saya skip, saya abaikan. Meskipun Anda nanti protes bahwa oh Pak saya kemarin hadir Pak. Nah itu saya agak kesulitan karena kelas ini gede banget. Biasanya saya kelas AI IoT ini rata-rata cuma 40. Hari ini kemarin katanya dari informasi ada sekitar 68. Wih mampus. 68 orang. Oke, udah. So ini saya bisa skip karena urusannya ini kalau kelas online ya. Oh, tapi saya di sini lebih ke ini keterlambatannya. Jadi misalkan ada tugas nanti kalaupun Anda tidak mengerjakan tugas di minggu ini, di minggu tersebut, terus kemudian minggu depan Anda baru kirimkan, maka mohon maaf saya pasti akan bicara pengurangan nilai. Ya. Karena saya harus menghargai rekan-rekan kalian yang mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Jadi meskipun Anda terlambat, tugas yang Anda berikan maksimal semaksimal mungkin nilainya harusnya bagus, tapi karena Anda terlambat mengumpulkan, maka dengan segala hormat, mohon maaf, saya pasti akan mengurangi poinnya. Kuranginnya maksimal sampai berapa? Bisa sampai 20%. Ya, tinggal tergantung semakin lama Anda mengirimkan, maka semakin lama juga, semakin banyak juga presentasi pengurangan nilainya. Karena saya harus menghargai teman-teman Anda yang rajin tepat waktu. Karena ini nanti bicaranya juga ke depannya di dunia kerja yang diminta adalah disiplinnya. Oke? Aturan perkuliahan ada sektor yang berbicara. Oh, ini sih kalau di kelas maksudnya mungkin tidak gaduh ya. Artinya bukan ngobrol sama. Kalau di online pun juga sebenarnya saya feel free aja. Kalau misalkan pada saat menerangkan ada ingin ditanyakan langsung raise hand. Kalau tidak terlihat oleh saya raise hand-nya mungkin bisa langsung interrupt pada saat saya berbicara, saya nggak jadi masalah. Silahkan saja. Ya. Tidak titip absen dan sebagainya, oke lah. Nah, ini yang seru nih, plagiat. Plagiat ini apa ya? Biasanya nanti kalau ada tugas ataupun ada pas UTS UAS, ini plagiat ini terlihat kok sebenarnya. Apalagi di kelas IoT ini biasanya dari sisi coding program misalkan. Ya, coding program IoT-nya, di smartphone-nya, ini kok sama persis ya. Kan itu kelihatan. Anda sendiri pun sebenarnya kalau orang IT harusnya bisa lebih ngerti dong, supaya nggak kelihatan sama persis variabelnya ganti. Ini saya udah ngajarin ya, ganti variabelnya, ganti nama prosedurnya, itu pasti tidak akan terlihat. Kesamaannya tidak akan terlihat. Tapi kalau yang notabene copy paste, wah itu udah pasti. Apalagi saya pernah nemuin yang dikirim itu filenya udah sama persis, bahkan terlihat tanggal created-nya, jam, menit, detiknya sama. Ini kan saya bingung, nggak mungkin kan? Dua orang bersamaan ngerjain tugas yang notabene sama dan jam, menit, detiknya pun sama, tanggal create-nya. Ini fantastis banget gitu kan. Minimal pasti detiknya beda dong, pasti nggak mungkin lah. Saya yakin nggak mungkin, apalagi satu kelas. Ya, oke. Oke, untuk ini juga masih aturan kalau kelas offline seperti apa, kelas online, ini kelas online, nah ini yang tadi saya bilang. Semalam saya udah bilang ya, kalau bisa mandi gitu kan, kasihan komputernya kebauan nanti. Untung belum ada ya. Oke, tapi kalau harus mengaktifkan video saya nggak harus wajib juga kalau saya, karena saya sadar ada beberapa mungkin yang fakir kuota, karena pakai kuota dan sebagainya. Webex ini hasil survei biasanya mereka nyebut paling besar ngabisin kuotanya. Makanya saya tidak mewajibkan menyalain video karena keterbatasan kuota. Tapi kalau memang tidak terbatas dengan kuota, mau ikut narsis juga bareng nongol nggak apa-apa.
Karena ini kan saya record buat nanti saya pasang lagi di LMS-nya. Oke, lanjut lagi. E-learning-nya udah. Wah, ini kayaknya belum berubah. Tapi udah nggak apa-apa. Nah, mode perkuliahannya ada online dan belajar mandiri. Jadi nanti ada sesi yang memang tatap muka dengan saya seperti ini. Terus kemudian ada yang kita bikin silakan Anda belajar mandiri. Ada latihan soal, diskusi, dan presentasi tugas. Presentasi tugas biasanya di akhir ya. Oke, nah kita bicara tentang mata kuliah ini ngapain sih sebenarnya. Jadi mata kuliah ini intinya adalah memahami konsep lebih lanjut tentang penerapan kecerdasan artificial intelligence, ya, penerapan artificial intelligence pada teknologi IoT. Kok kurang gini? So, yang harus diperhatiin ini. Kok loncat? Dia loncat. Nah, mata kuliah kita tidak fokus pada pembuatan device ya, atau kita fokus pada kecerdasan artifisial untuk diaplikasikan kepada IoT-nya. Jadi gini, awal-awal mata kuliah ini waktu dengan Pak Bayu, kita diprotes karena seolah-olah anak-anak dibebani dengan pembuatan alat, ya, dengan Raspberry Pi atau Arduino. Akhirnya ke sini karena kita dapat keluhan dari orang tua murid, akhirnya kita ubah. Jadi pembuatan di sini bukan tidak fokus pada pembuatan device, tapi lebih ke fokuskan konsepnya, ya, atau lebih lanjut tingkatannya. Jadi intinya adalah, nah di sini kita Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi berbasis smartphone yang menerapkan konsep kecerdasan artifisial untuk perangkat IoT. Jadi harapannya pembuatan tugas besar nanti, tugas-tugas yang muncul itu adalah murni menggunakan smartphone. Karena di smartphone pun sudah banyak sekali sensor yang bisa digunakan kan. Nah, itu nanti kita memanfaatkan seperti itu. Jadi biar nggak ada komplain lagi dari orang tua murid bahwa mata kuliah ini membebani ya finansial keluarga. Karena kalau beli Arduino mungkin masih agak sedikit murah. Kemudian receh-recehnya adalah beli perangkat-perangkat sensor-sensor yang kita perlukan. Nah, kemudian keterbatasan Arduino, biasanya beralih ke Raspberry Pi. Tapi Raspberry Pi nggak ada yang murah. Ya mungkin kalau untuk level kalian 1 juta masih murah lah ya, tapi karena kalian kan mintanya ke orang tua yang komplain ke kita, gitu kan. Jadi akhirnya kita gunakan lebih ke silakan memanfaatkan smartphone Anda. Ada yang belum pakai smartphone, saya yakin juga pakai semua. Dan saya yakin nggak ada yang pakai HP Nokia 6110 kan. Nokia-nya juga entah kemana gitu kan. Oke. Oke, so ini beberapa penilaiannya. Lebih ke assignment, lebih ke UTS, dan ke UAS. UASnya adalah sebuah project pengganti UAS. Jadi nanti Anda kita bikin kelompok, kemudian ditentukan. Oke, ini slide perkenalannya. Sekarang kita masuk ke materinya. Terlihat ya, slide yang berikutnya, introduction. Oke, ini administratifnya, ini cost administratifnya. Ini slide-nya udah ada di LMS ya, jadi sudah bisa kalian lihat juga, bisa kalian kasih note misalkan. Nah, ini kita bicara project-nya. Project-nya kompetensinya dicapai dalam kedudukan tim. Nah, timnya ini terdiri dari 2 orang. Nah, ini 68 pas nih. 68 itu berarti pas 22 semua. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang bilang kekurangan orang. Kecuali memang ternyata
ada salah satu dari kalian yang memang mundur dari mata kuliah sehingga munculnya ganjil ya, 67 misalkan. Nah, kalau yang seperti itu berarti ada satu tim yang saya izinkan untuk 3 orang. Nanti juga bisa saya set dari awal. Silakan kalian pilih timnya. Saya bikin Google Form-nya ya untuk kalian mendata timnya berdua ataupun bertiga. Ya, syarat bertiga tadi kalau memang ternyata nggak ada teman karena jumlahnya ganjil, kan dia mungkin sendirian. Nah itu bisa jadi boleh saya izinkan bertiga. Atau ada juga yang sifatnya nggak bisa bergaul. Jadi dia selalu solo karir. Nah, saya juga bingung gitu. Solo karir itu nggak bagus karena biasanya kita diminta di dunia kerja itu adalah teamwork. Kalau solo karir ya mungkin silakan Anda setelah lulus dari kampus Anda berwira swasta. Tapi itu pun juga wira swasta nggak mungkin jalan sendiri. Pasti butuh orang, butuh karyawan. Kalau itu berarti nggak bisa teamwork nanti. Tapi jadi saya sangat bukan nggak suka, tapi kenapa Anda nggak bisa mencari gitu ya? Apalagi ini sekelas 68 orang ini banyak banget. Siapa tahu malah dapat jodoh. Isi ya. Karena saya lihat ada banyak ceweknya juga ya. Kelas saya di kampus yang lain biasanya namanya kelas IT itu cowok semua. Datang pun gondrong-gondrong, tapi bukan cewek. Dari belakang kirain cewek, ternyata cowok semua berkumis lagi. Project ditekankan pada algoritma cerdasnya, ya. Jadi bukan pembuatan alat, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau memang Anda niatnya adalah, Pak saya mau pakai Raspberry Pi karena niatnya nanti biar di tugas akhir bisa saya lebih kembangkan lagi proses dan sebagainya, ya itu silahkan. Tapi saya tidak mewajibkan ya, jadi biar kita nggak kena, waktu itu kita sama Pak Bayu biar nggak kena komplain. Akhirnya kita tetap menekankan bukan pembuatan alatnya, tapi lebih ke algoritma cerdasnya, di mana sensor-sensor yang ada di smartphone ini sudah sangat membantu. Nah, walaupun tetap mau ada yang membuat dengan menggunakan Arduino, Raspberry Pi, atau yang lainnya, dengan membeli sensor-sensor yang lainnya, ya kita tidak menutup kemungkinan. Tidak melarang juga, tapi mudah-mudahan kita tidak disalahkan karena seperti itu. Oke, ini sudah ada terlihat. Nah, topic of interest-nya. Di sini topic of interest-nya misalkan kita bicara intelligent vibration sensor. Kemudian ada estimation of air temperature using smartphone, intelligent body attitude and orientation. Nah, ini beberapa topik yang dipilihkan untuk kalian. Programmingnya pasti, jadi silakan explore ya. Kalau ya saya kan udah biasa pakai pemrograman berbasis Android dan sebagainya, itu mungkin udah nggak aneh ya. Silakan bikin. Apa ini? Nggak banjir. Oke, ini pertanyaan atau salah ngirim, Mas Arda. Oke, saya lanjut. Jadi programmingnya mungkin silakan explore sendiri karena materi kita nggak belajar programmingnya. Mungkin mudah-mudahan materi programming sebelumnya sudah dikenalkan ya. Kemudian penilaian gradingnya adalah bagaimana idenya, bagaimana intelligent programmingnya seperti apa, programming implementasinya bagaimana, teamwork-nya bagaimana, dan demonya seperti apa. Untuk teamwork kemarin pengalaman saya beberapa semester yang sebelumnya, jadi ada anak yang menyampaikan ke saya, artinya partnernya tidak membantu sama sekali. Hanya nempel nama lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu gimana Pak? Ya silakan, Anda silakan japri ke saya, ceritakan bahwa harusnya pembagian tugasnya seperti apa, dan ternyata teman Anda itu tidak mengerjakan karena pure Anda sendiri misalkan yang mengerjakan, silakan komplainkan ke saya. Jadi nanti pada saat penilaian pun saya juga bisa kasih note ya. Jadi penilaian pun si ini itu nggak ada kontribusinya sama sekali.
Jadi mungkin penilaiannya akan jadi beda. Nah, di akhir anaknya komplain. Pak, kenapa senior saya kecil sedangkan teman rekan kerja saya seperti itu? Nah, saya nggak langsung bilang atas komplainan dari temannya. Saya hanya langsung bilang, oke, kalau Anda merasa mengerjakan, silakan tunjukkan kinerja Anda di proyek ini. Anda ngerjain yang mana? Terus kemudian bisa saya tes? Gitu kan. Ujung-ujungnya ya maaf Pak, memang kita nggak terlalu banyak kontribusi karena ada urusan dengan orang tua, ya ujung-ujungnya curhat lah gitu kan. Jadi ya udah itu resiko Anda. Dan saya harus menghargai orang yang bekerja. Saya nggak bisa ngasih nilai pada orang yang tidak bekerja. Oke ya, jadi itu mudah-mudahan namanya teamwork ya, teamwork gitu ya. Jadi benar-benar saling mengisi. Pak, ini kan yang online Pak, jadi gimana kalau jarak jauh Pak? Lah, emang nggak bisa Zoom meeting bareng, pakai Gmeet pun bisa kan, itu free gitu ya, silakan gunakan. Ya, oke, next, lanjut. Ini beberapa referensi yang digunakan selama kuliah kita, tapi mungkin juga nggak harus Anda beli bukunya, karena saat ini buku-buku yang seperti ini kan bisa diperoleh dengan mudah ya di di internet ya. Bahkan white paper atau PDF-nya pun bisa Anda cari. Anda pakai Genesis Library pun juga bisa ya. Dapat tuh semua buku produk terbaru pun ada. Oke, kita masuk mata kuliah kita, itu introduction course-nya. Nah, ini ada dibedakan dari 4 bagian, ada definition dan teknologi, ada infrastructure and architecture, ada architecture deployment-nya, dan kemudian ada application-nya. Kita bicara terlebih dahulu. Ada yang tahu kenapa ada IoT? Ini secara konsep ya. Ini saya nggak akan muncul juga di UTS sih. Apa itu IoT? Network physical object that can interact with each other. Oke lah, pokoknya intinya segala sesuatu karena internet sekarang sudah mulai banyak digunakan, kita berharap bisa saling berinteraksi dengan menggunakan internet. Karena internet itu adalah menghubungkan segala sesuatunya saat ini. Saya yakin Anda kalau ketinggalan HP, itu pasti akan stres sendiri. Karena apa? Duitnya ada di HP, Pak, sekarang. Jadi bukan di dompet, duitnya dalam bentuk digital. Bisa Gojek, bisa Grab, bisa OVO, bisa apa lagi? Dana, gitu kan. Nah, itu semua ada duitnya bisa di situ. Ya kan, buat belanja pun dompetnya ketinggalan di rumah. Bodoh amat, saya bisa bayar pakai apa? Kris. Ada QRIS, ada yang nyebutnya QRIS. Serah apa itu sebutannya. Yang penting kita bisa bertransaksi pembelanjaan secara online hanya dengan menggunakan HP kita. Bahkan toko-toko pun juga tidak hanya menerima debit card, dia juga bisa bayar pakai kris, dia juga kadang-kadang bisa transfer kok Pak. Nah, ini kan udah lebih seru lagi. Ini saya senang banget karena dari dulu sampai sekarang kami sekeluarga itu nggak pernah bawa duit banyak. Duit kita ada di bank semua. Karena pernah kejadian ada tindak kriminal ke rumah. Ya, jadi kita dari situ kita parno, kita trauma, nggak pernah megang uang banyak di rumah. Paling banyak mungkin anak-anak kayak saya megang duit setinggi-tingginya 300 atau 500 ribu di dompet. Nah, apalagi begitu ada ini, oh udah enak banget nih. Bayar apapun ya internet aja, dompet cuma isi 100 ribu, no problem. Oke, lanjut. Nah, things-nya apa? Nah, things-nya bisa apa aja, dari yang daily activity, ya, sesuatu yang kita gunakan tiap hari. Contohnya kalau di sini bisa terlihat ada gambar sepatu, ada kursi. Ya. Mungkin bisa nggak kita tahu bahwa berat badan kita tiba-tiba naik? Taunya dari mana? Dari kursi yang biasa saya dudukin. Saya biasa duduk di sini, di kursi ini, gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba HP saya bunyi. Wah, beratnya Pak Vidi sudah meningkat nih, sudah jadi
masuk dalam kategori 3 digit. Oh, 3 digit. Mampus deh. Oh, yang lain ada juga thingsnya bicara smart home, smart city, telemedicine dan healthcare. Nah, ini saat ini perangkat IoT untuk kesehatan ini sedang marak ya, apalagi kemarin gara-gara pandemi ini. Jadi misalkan seperti yang saya punya oximeter, ya itu bisa terhubung ke smartphone dan mungkin kalau memang ke depan teknologinya sudah oke, mungkin bisa juga langsung terhubung ke rumah sakit. Kan seru. Begitu kadar oksigen dalam darahnya menurun, udah langsung nyari rumah sakit terdekat, apakah ada tindakan emergency room yang bisa dihubungi. Nah, ini kedepannya mungkin sudah lebih seru lagi. Jadi semua langsung berinteraksi. Contoh misalkan kalau kita ngomong, saya hobi naik sepeda misalnya, kemudian tiba-tiba jatuh. Nah, helm sepeda saya langsung menghubungi rumah sakit terdekat untuk bisa mengirimkan ambulan di posisi saya. Nah, itu kan udah seru kalau udah kayak gitu. Saya nggak perlu telepon karena mungkin tangan saya patah, jatuh, nggak bisa megang HP, tapi helm saya karena sudah terhubung dengan IoT langsung menghubungi smartphone saya memberikan alert. Nah, alertnya bisa orang rumah, bisa langsung ke rumah sakit, itu tergantung. Ya. Bahkan mungkin kalau udah pakai jaket yang fast yang terdetek semua, detak jantungnya seperti apa. Kalau cuma jatuh keseleo ya udah hubungi orang rumah saja. Oke, tapi kalau kemudian jatuh terus kemudian pingsan terlihat dari detak jantungnya tidak normal langsung hubungi rumah sakit. Nah, itu kan seru tuh kalau udah seperti itu. Itu IoT yang diharapkan ke depannya. Tapi memang kita nggak bicara IoT seperti itu dulu untuk hari ini. Kita bicara tentang bagaimana pemanfaatan smartphone kita. Ya, smartphone kita seperti apa? Smartphone misalkan kita taruh di tangan. Kalau lagi naik sepeda kan biasanya taruh di tangan gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba jatuh. Bisa nggak smartphone itu mendeteksi bahwa orang tersebut jatuh? Bisa, karena ada girometernya kan. Jadi bisa ketahui XYZ-nya semula di sini, tiba-tiba dalam hitungan detik posisi HP sudah berada di tanah. Nah, berarti ini orang jatuh. Ya. Jadi udah langsung ngasih kesimpulan bahwa kalau tiba-tiba XYZ-nya berubah dalam detik yang sama, artinya ini bisa dipastikan HP-nya berada di tanah. HP-nya berada di tanah ada dua kemungkinan, memang HP-nya jatuh atau orangnya juga jatuh. Itu kan? Oke, begitu dengar saya ngomong gitu langsung biasanya punya ide, oh ya Pak, nanti berarti saya bisa bikin alat seperti ini Pak. Oke, lanjut ya. Ada IoT, ada cyber physical system. Dimana kalau di perangkat IoT ini, ya tadi hubungannya dengan komputer, tapi hubungannya dengan bagaimana physical sistemnya, di mana koneksinya jauh lebih oke ya, lebih apa istilahnya, lebih ke koneksinya secara langsung, prosesinya juga langsung secara dan terhubung dengan fisikal yang seperti apa. Kalau di perangkat IoT ini biasanya ada komunikasi antara sensornya, terus kemudian biasanya komunikasinya tidak secara langsung, tapi harus ada dan antara itu bisa langsung juga, tapi mungkin komunikasinya harus membutuhkan hal-hal yang lebih intens. Ya. Oke, sekarang kita bicara perbandingannya. IoT dan artificial intelligence. Kalau ngomong IoT dan artificial intelligence, ini biasanya bicaranya AI ini butuh processing yang besar. Sedangkan perangkat IoT ini biasanya processingnya sangat kecil, sehingga masalahnya jadi kompleks. Misalkan di sini disebutkan IoT tidak akan bekerja tanpa adanya perangkat AI. Ya, betul. Karena dia butuh sebuah setelah mengcapture sebuah informasi, dia perlu decision ya, seperti apa. Jadi baru bisa di-execute. Sedangkan kalau AI sendiri tidak tergantung dari perangkat IoT. Dia bisa saja dia mengambil kesimpulan dari dataset atau dari data yang sudah ada di dirinya. Jadi contoh misalkan, saya yakin ada yang sudah
sering ngobrol dengan ChatGPT mungkin? Kalau belum silakan coba. Itu seru banget itu ngobrol dengan dia itu. Bahkan mungkin kita yang aneh-aneh pun kita bisa dapat. Misalkan bagaimana cara membuat proposal untuk kegiatan anu, udah langsung dibikinin sama mereka. Kita sampai nggak habis pikir juga gitu kan. Nah itu silahkan coba ya. Jadi apa namanya, bisa AI-nya bisa jalan tanpa IoT, tapi karena dia sudah memiliki informasi itu. Balikannya dari kalau IoT pasti butuh AI-nya, karena IoT-nya ini biasanya hanya untuk ngobrol ya, untuk menangkap data dan untuk memvisualisasikannya. Tapi untuk memberikan keputusan dia perlu artificial intelligence untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian ada yang tahu WSN? Belum? Belum pernah dengar? Wireless Sensor Network. Jadi dia WSN ini adalah beberapa bagian perangkat IoT yang sifatnya dia hanya kumpulan sensor-sensor yang menangkap. Jadi misalkan kita bicara ada beberapa sensor suhu yang kita tempatkan, terus kemudian terhubung secara nirkabel ke dalam sebuah sensor gateway. Misalkan kita ngomong Zigbee gitu ya, nah itu kemudian baru nanti dia bisa menampilkan informasi, dan dengan IoT kita akan tambahkan kecerdasan buatan di situ untuk menentukan misalkan kalau di ruangan ini suhunya sekian, maka silakan nyalakan AC atau silakan nyalakan pemanas atau heater gitu ya. Jadi ini hubungannya seperti itu. Bisa dibilang pun WSN ini adalah bagian dari IoT. Tapi IoT sendiri tidak pure secara murni menjadi bagian dari atau memerlukan wireless, tapi tergantung dari ininya ya. Ada yang nanya, Bluetooth terhitung WSN nggak, Pak? Bluetooth kan koneksinya. Koneksinya menggunakan Bluetooth. WSN itu wireless sensor network ini lebih ke perangkat-perangkat sensornya. Nah, terhubung dengan Bluetooth itu yang kita sebut dengan komunikasinya. Jadi misalkan saya balik ke tadi di sini ya. Nah, ini ada sensor-sensor nih. Nah, komunikasi ini kelihatan nggak ya? Nah, kayak bisa lihat marker nggak di sini? Nggak kelihatan markernya ya. Oh, saya annotate aja deh. Oke. Begini aja deh. Nah, jadi Bluetooth itu kan yang ininya. Betul nggak ya, Mas Fikri? Biar pemahamannya sama dulu gitu ya. Jadi Bluetooth itu kan yang ininya, bagaimana dia berkomunikasi antara satu titik dengan titik. Nah, jadi contoh oximeter saya nih. Nah, oximeter saya bisa terkonek dengan smartphone karena ada fasilitas Bluetooth dari oximeternya. Nah, oximeternya ini dia ada sensor untuk mendeteksi blood ya, blood pressure. Nah, berarti kan bisa dibilang Bluetooth terhitung WSN, saya bilang bisa saya jawab enggak. Karena Bluetooth-nya itu adalah sarana komunikasinya. Tapi di dalam WSN-nya, wireless sensor network-nya, dia support Bluetooth. Oke, paling gampang kayaknya gitu. Mudah-mudahan penjelasannya bisa diterima sama yang lain juga ya. Oke, lanjut. Nah, tricky teknologi. IoT ini sekarang memang bicara apa ya istilahnya? Lagi ngetren ya. Tapi kendalanya jelas. Perangkat IoT ini perlu processing, perlu storage, dan perlu komunikasi yang cukup tinggi. Nah, makanya di sini disebut ada teknologi yang sangat diperlukan atau yang bikin IoT jadi lebih baik itu dengan adanya AI, ada 5G, ada big data. Kalau ada AI, oke lah kita ngomong kecerdasan buatannya seperti apa supaya dia bisa tahu, bisa mengatur, bisa memberikan respon dan sebagainya. 5G, ada yang udah nyoba? Saya alhamdulillah belum. Kenapa belum ya? Belum support, device-nya juga belum support.
daerah saya juga mungkin belum support 5G gitu kan. Dapat 4G pun juga ngap-ngapan. Daerah saya kebetulan kalau saya pakai smartphone HP saya dengan nomornya tri ya, nomor tri itu di rumah nggak kebagian. Kebagiannya begitu di teras. Sinyalnya hilang begitu masuk rumah. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi kalau ngomong 5G berarti oke, ini karena sekarang ini bisa disebut zero latensinya cukup tinggi ya. Nah, kemudian ada big data. Nah, IoT ini kendalanya adalah dia tidak bisa menyimpan data yang banyak. Ya. Dia bisa capture ribuan data dalam 1 detik, tapi dia tidak bisa nyimpan. Karena ya bisa dibayangin, misalkan contoh paling sepele misalkan Arduino sama Raspberry Pi gitu ya. Memorinya seperti apa? Nah, dan mungkin juga udah tahu sendiri kendalanya seperti itu. Nah, makanya kalau udah kayak ngomong kayak gini, ini tiga-tiganya sudah terpenuhi, ini seru. Mau bikin apapun pasti oke. Mudah-mudahan generasi kalian nanti udah ngomong 5G. Di kampus saya di risetnya S3 pun bahkan sudah ngomong 6G. Kalau udah ngomong 6G saya bingung, 5 aja saya belum ngalamin gitu. Apalagi ngomong 6 gitu kan. Oke, mungkin mudah-mudahan kalian nanti generasi kalian lah yang menikmati 5G ataupun 6G-nya. Ada secara konsep AI IoT ini ada 4 segmen ya. Ada wearables, ada smart home, ada smart city, dan ada smart industry. Nah ini jelas nih, ini dari gambar pun kelihatan ya. Misalkan kita bicara smart face, jadi baju-baju yang bisa mendeteksi kita. Tapi mungkin sekarang saya yakin kakak-kakak kelas kalian juga sudah ada yang mencoba ya bikin smart face seperti ini ya. Jadi smart face untuk mengukur detak jantung juga, blood pressure, tekan suhu tubuh dan sebagainya. Tapi mungkin alatnya masih besar-besar. Artinya sensornya masih terlihat nggak comfort lah kalau dipakai pun gitu kan. Tapi kalau kedepannya sudah bisa membuat semakin kecil dan memang bisa ditanam di baju, malah mungkin jadi menakutkan. Menakutkan buat apa? Jadi istri di rumah tahu, lah papa kemana nih? Ternyata belok ke tempat yang nggak bener. Wah, kan ketahuan jadinya. Tapi ya ngomong negatifnya, kita ngambil positifnya. Dimana kalau misalkan alat seperti ini dipakaikan ke kedua orang tua kita yang sudah sepuh, sudah manula gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa wah si papa lagi jatuh, gitu kan. Tadi lagi jalan ternyata tiba-tiba jatuh. Karena kelihatan di sini di bajunya bahwa semula dari posisi berdiri tiba-tiba sudah ada di lantai gitu kan. Nah, beda dengan lagi berdiri terus kemudian duduk kemudian tidur. Nah, ini kan beda karena pasti ada jeda waktu. Tapi kalau tiba-tiba jatuh, itu kan pasti detiknya orang berdiri terus tiba-tiba jatuh gini, detiknya itu let's say kurang dari 1 detik, kurang dari 2 detik itu sudah perubahannya signifikan. Tapi kalau memang lagi orang mau duduk, mau berdiri atau mau duduk terus kemudian berbaring tidur itu waktu jedanya kan ada. Kecuali memang Anda niat gitu, loncat gitu, loncat terus tidur. Tapi kalau udah ngomong manula kan nggak mungkin. Dia mau duduk aja pelan-pelan, ngambil posisinya. Terus kemudian mau tidur pun juga pelan-pelan. Nggak mungkin dia langsung kayak kita terjun ke kasur gitu kan. Nggak mungkin. Oke, ada smart home juga. Nah ini bisa nggak HP saya berkomunikasi dengan coffee maker yang ada di rumah? Nah, kan gimana caranya Pak? Jadi misalkan posisi sekarang lagi hujan dan saya sedang menuju ke rumah, daripada saya harus menunggu lama masak kopi ya di rumah, saya bikin smart home di mana rumah saya akan mendeteksi posisi smartphone saya, kira-kira perjalanan menuju ke rumah sekian kilometer jaraknya, maka otomatis smart home saya akan bekerja. Pertama, namanya hujan, mungkin suhu ruangan harus dipanaskan heaternya misalkan. Terus kemudian ya tadi, coffee makernya sudah langsung jalan, sehingga nanti begitu saya sampai rumah, saya tinggal ngambil kopi yang ada di coffee makernya, di gelasnya sudah terisi, tinggal langsung minum. Nggak perlu nunggu 5 menit, 10 menit kedinginan masak air gitu kan. Nah, kan seru kalau udah kayak gitu. Atau yang lagi seru lagi sekarang modelnya rumahnya mengerti.
kita kondisinya lagi bad mood atau tidak, lagi happy atau tidak dari face recognize-nya. Itu datang mukanya udah suntuk, wah jangan dikasih lagu metal, musik metal. Mungkin dikasih musik-musik atau lagu nyetel lagu yang sifatnya menenangkan gitu ya. Jadi smart home-nya bisa tahu begitu bad mood, speaker audio radionya akan nyala, tapi musik yang di play musik-musik yang sifatnya bikin nyantai gitu ya. Suka metal Pak? Saya kalau lagi konsentrasi nulis, jedak-jeduk suara musiknya. Jadi anak-anak pun di rumah udah tahu begitu saya pasang headset, suara jedak-jeduknya kedenger, wah ini papi lagi konsentrasi. Jedak-jeduknya bukan jedak-jeduk ini ya, jedak-jeduk memang metal, suara metal gitu ya. Jedak-jeduknya beda tapi ya. Jedak-jeduk angkot, waduh bahaya. Oke, lanjut. Nah, smart city pun juga sama. Saat ini sudah mulai ya banyak orang kita melihat perubahan. Contohnya misalkan di Bandung itu di Jalan Bypass sudah ada smart detection kecepatan dan sebagainya. Mungkin tapi sekarang kalau nggak salah mati ya. Saya nggak ngerti. Indonesia ini gebrakannya bagus tapi maintainnya jelek sepertinya ya. Jadi mungkin, nah ini contohnya ada smart street light juga, ada beberapa yang sudah menerapkan ini, di mana dia solar cell, ya. Terus kemudian dia nyala pada saat ada seseorang yang lewat. Ini udah mulai seru nih, bentuk smart city-nya. Atau misalkan smart grid, bicara tentang efisiensi polusi dan sebagainya. Nah, ini smart public transportation. Nah ini udah bagus, cuma kadang-kadang implementasinya yang mungkin belum. Karena misalkan begitu kita ada bis, angkot yang protes. Tapi sekarang mungkin kayak dulu ya, pertama kali muncul Gojek, wah rame itu kan. Ojek pangkalan sama ojek Gojek itu ribut. Ya, tapi mau gimana lagi, dunia pasti berubah. Jangan kan sekarang, dulu aja transportasi kita menggunakan delman, gitu kan. Berubah ada angkot, ada beca, ya mau nggak mau change will be happen. Ya, perubahan pasti terjadi. Kita akan mengikuti ya. SoundCloud. Oke, yang punya jedak-jeduk. Oh, ada yang promosi. Punya SoundCloud ya. Oke, nanti kita lihat. Saya punya playlist sendiri sih soalnya, dan itu mungkin kalau kalian dengar ketahuan banget. Wah, Pak Bedi aliran tua. Musiknya beda. Musiknya Manowar, musiknya Testament. Nah, itu jedak-jeduknya saya itu. Halloween, nah itu jedak-jeduknya saya, beda. Agak slow-nya mungkin di Purple, nah, kan tuanya beda tuh, kelihatan usianya. Ya. Oke, lanjut. Ada juga smart industry. Nah, ini sekarang sudah mulai banyak juga. Contoh paling gampang misalkan kita ngomong mungkin pernah dengar Alibaba ya, itu logistiknya Alibaba itu asik banget itu. Semua based on robot. Ya, jadi IoT-nya bekerja, dia mindah-mindahin barang, ngambil barang, itu pure mesin, bukan lagi bantuan orang. Jadi produktivitas akan lebih cepat. Kebetulan saya juga ngajar di teknik logistiknya Fakultas Rekayasa Industri, dan saya lihatin juga proses yang seperti itu. Mereka bilang, iya Pak, memang sekarang eranya sudah seperti itu. Jadi industri-industri juga sudah tidak mulai banyak banyak orang ya, lebih banyak robot yang bekerja, mesin to mesin yang bekerja. Dapat nilai S, nilainya saya gampang kok. Selama Anda mengikuti, mengerjakan, selesai. Oke, lanjut. Ini masih panjang nih. Slide-nya masih panjang. Slide-nya sampai berapa ya? Saya sampai lupa. Kedepannya, ke depan IoT ada edge computing. Ya tadi ya, jadi karena masalah IoT ini umumnya urusannya jauh dari server, dia akan jadi kendala. Karena saat ini kita rata-rata pakai 3G, 4G gitu ya.
Nah, tapi kalau sudah kita bikin edge computing, mungkin kita bisa pasang beberapa server yang dekat dengan perangkat-perangkat sensornya tadi, mungkin akan komunikasi jadi jauh lebih baik. Jadi kalau yang sekarang kita bicara smart thermostat pasang ini, ke depannya mungkin home robot, autonomous vehicle. Jadi Tesla ya, itu Tesla akan seru ya di Indonesia. Tapi mungkin awal-awal saat ini kendalanya Tesla ini nggak bisa, mungkin lagi error Teslanya. Apalagi ketemu ibu-ibu bawa motor matic di depannya. Teslanya pasti dijamin bingung. Ini ibu-ibu udah jalan di tengah, sennya ke kanan, tapi nggak belok-belok ke kanan, malah beloknya ke kiri, ya kan? Kita stres gitu kan. Kita aja stres, apalagi Tesla. Bisa jadi artificial intelligence Teslanya bingung gitu kan. Begitu ada motor di tengah, dia akan ngerem. Terus kemudian dilihat sennya ke kanan. Otomatis kalau sennya ke kanan, dia akan mengambil jalur kiri kan mobilnya. Teslanya akan berpikir seperti itu. Ternyata motornya malah ikut ke kiri. Ya udah, mau Teslanya juga ikut ke kiri terus nyungsep tuh Teslanya. Aduh. Ada voice AI. Nah, ini sekarang sudah mulai ya. Jadi kalau ngomong text to voice to text mungkin sudah nggak aneh ya. Kedepannya mungkin kita bisa bicara natural language. Ya. Payment voice authentication. Wah, ini lebih seru. Jadi cuma saya ngomong konfirmasi nama saya Vidi, oke, pembayaran sudah selesai. Langsung bisa melakukan pembayaran. Kayak sekarang pakai QRIS kan, Kris, pakai Kris itu apa namanya? Cukup scan, masukin password, selesai. Nah, gimana kalau dengan voice? Itu lebih seru lagi. Tapi Pak, lagi sakit gigi susah juga Pak. Habis cabut gigi juga suruh ngomong susah juga nanti Pak. Ada Vision AI, ya ini lebih seru lagi karena kedepannya bicara resolusi. Resolusi semakin besar itu kita harus bicara bagaimana kompresi data. Mungkin pernah dengar deepfake. Nah, deepfake ini artificial intelligence juga gitu ya. Orangnya siapa tapi mukanya diganti. Nah, ini udah masuk future tuh, deepfake itu. Dulu kita bilang merubah video itu paling susah. Jadi gini, saya sering dapat grant, international grant. Jadi, international grant ini beda dengan grant-grant atau hibah-hibah yang diberikan di Indonesia. Kalau di Indonesia ngajuin hibahnya aja dokumennya bisa berlembar-lembar, beberapa rim. Tapi kalau di internasional pengajuan hibah itu lebih mudah karena mereka menganut KISS, keep it simple, stupid, gitu ya. Jadi nggak perlu berlembar-lembar. Nah, pada saat laporan penggunaan dananya pun kalau di international gain, setahu saya mereka nggak butuh laporan fiskal, misalkan kayak di Indonesia ada bon pembelian itu sampai berlembar-lembar, bernumpuk-numpuk itu. Nah, mereka nggak butuh itu. Mereka butuhnya adalah video kegiatan, video aktivitasnya. Karena mereka bilang videonya atau foto itu akan sulit dimanipulasi. Nah, tapi sekarang begitu ngomong deepfake, ini mulai seru nih. Kenapa? Ya video kegiatan kalau pakai deepfake ya bisa diubah dong berarti gitu kan. Bisa dimanipulasi. Karena dulu berasumsi merubah sebuah video itu dia harus mengganti frame by frame. Ya kan? Tapi sekarang begitu udah ngomong AI-nya sudah mulai canggih, nah ini mulai seru nih. Jadi reportnya harus seperti apa? Oke, lanjut lagi. Apa beda smart dan intelligent? Ini ngomongnya berdasarkan kamus ya. Mau smart atau mau intelligent? Jadi menurut Anda seperti apa? Ya, baca deh. Saya skip aja. Nah, oke, kita langsung masuk infrastruktur dan arsitektur. Ini ceritanya masih panjang. Takutnya saya udah kelewat banyak. Udah jatuh jam setengah sendiri ya. Oke, mudah-mudahan 30 menit ke depan saya bisa selesai. Infrastruktur ini ada 4. Jadi kita bicara things-nya itu sendiri, benda-benda yang akan dijadikan sensornya, ada network infrastructure-nya, bisa juga kita gabungkan dengan atau kita gunakan cloud infrastructure, dan ada gateway, maka kita akan punya sebuah IoT infrastructure yang baik. Jadi di sini kita bicara hardware, network, dan software infrastructure-nya.
Beberapa komponen dari IoT, di sini ada sensing sensornya, kemudian ada communication connectivity-nya, maupun urusannya people-nya. Baik kita bicara dari data processing sama user interface. User interface juga perlu, karena apa? Kadang-kadang kita ngomong UI ini, kalau nggak ngerti, nggak nyambung juga kan bingung. Apalagi perangkat IoT ini tidak serta-merta selalu kita lihat. Artinya biasanya mereka mesin to mesin running sendiri ya. Oke, kemudian ini bicara sensor masing-masing tadi. Sensornya ini hanya membantu kita dalam mengumpulkan data dari environment yang ada, terus kemudian bisa jadi single sensor atau multiple sensor, dan bisa juga standalone sensor atau multiple device. Nah, kemudian beberapa tipikal sensor yang ada, nah ini contohnya. Ini mungkin akan diterangkan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas contoh paling gampang, ini saya yakin sensor-sensor yang ada di smartphone Anda. Mungkin nggak semuanya ada juga. Gitu kan. Atau contoh paling gampang misalkan ada yang punya smartphone-nya sudah support NFC, ya, jadi bisa mengetahui kartu flash-nya tinggal berapa duitnya gitu kan. Nah, ataupun juga bisa ngecek e-money dan sebagainya. Nah, itu lebih seru gitu ya. Jadi kita bisa lihat HP kita memiliki banyak sensor. Ini ya. Ada NFC, RFID, ada ultrasound, ada vibration, ini yang paling umum ya. Vibration ini paling umum. Ada magnetic juga, ada yang pakai, ada yang enggak. Terus kemudian ada humidity, ada acoustic sound-nya juga, temperatur, suhu, dan sebagainya. Ya, ini beberapa sensor-sensor yang ada di smartphone. Nanti silahkan digunakan. Ya. Ini yang kita minta. Jadi tidak harus beli sensor lagi, tapi gunakan sensor yang ada di smartphone Anda. Ini beberapa connectivity-nya. Tadi yang nanya Bluetooth tadi. Nah, Bluetooth-nya di sini. Dia hanya bicara connectivity. Ada Bluetooth, ada Wi-Fi, kemudian ada LoRa, ada Zigbee, dan sebagainya untuk komunikasi dengan edge-nya. Nah, datanya ini yang jadi masalah biasanya. Tapi yang jelas pasti datanya ditangkap, di-capture, terus kemudian datanya diolah, baru dianalisis. Hasilnya jadi feedback. Contoh gini, kalau misalkan Anda yang biasa pakai Google Map ya, untuk menuju ke suatu tempat, nah itu berarti kira-kira yang dikomunikasikan seperti apa gitu kan. Artinya dia smartphone Anda akan bekerja sama dengan server untuk menentukan GPS atau location-nya, geolocation Anda, terus kemudian akan melihat datanya, jalurnya lewat mana, misalkan gitu. Terus kemudian kalau sedang berjalan, berarti dia akan menginformasikan dari analisisnya, diinformasikan bahwa 10 meter lagi silahkan belok kanan. 5 meter lagi silahkan belok kanan. Nah, itu. Jadi ini memberikan feedback informasi yang dalam tanda kutip data processing-nya biasanya urusan data ini, datanya tidak ada di perangkat HP Anda, datanya tidak ada di perangkat IoT-nya, tapi datanya biasanya di server. Tapi kemudian pada komunikasinya, nah ini yang jadi masalah. Kalau komunikasinya cepat, oke, komunikasinya telat kan bahaya. Suruh belok tapi lah udah lewat, nah kan nggak lucu. Oke, terus kemudian dari UI tadi, user interface, biasanya karena urusannya di beberapa device smart home, ini urusannya LCD ya, LCD-nya kecil gitu ya. Jadi bagaimana caranya, bagaimana kita bikin UI yang baik, yang bisa dengan mudah kita implementasikan. Gitu ya. Contohnya seperti ini nih. Jadi gimana kita bisa bikin nanti tinggal klik ini atau apa yang dipilih, ya, dan muncul. Karena kadang-kadang ada UI yang bikin bingung gitu ya. Bahkan sekarang UI-nya ada 2 mode, ada yang di LCD perangkatnya atau juga bisa dari smartphone. Ya, sudah mulai banyak nih yang sudah berinteraksi seperti itu. Jadi saya nyalain AC pun bukan di remote AC di dalam kamar, tapi dari smartphone karena semua sudah terintegrasi dengan Wi-Fi-nya. Saya bisa connect.
Oke, future-nya ya tadi connectivity, sensornya, device-nya, AI-nya itu sendiri. Kalau connectivity jelas, kalau bisa tidak ada latensi, ya. Di ke depan saya yakin kita udah masuk di sini nih, 2020 ke depan. Ya. Ini gambarnya masih yang tahun lalu. Peningkatannya yang jelas ini peningkatannya signifikan sekali. Kalau dulu misalkan sedikit yang punya HP, kemudian meningkat sudah mulai bicara smartphone, dan kemudian smartphone-nya lebih dari satu mungkin, atau minimal ada laptop, ada smartphone, kayak sekarang Anda saya yakin punya smartphone, punya laptop, punya PC juga, gitu kan, segala sesuatunya connect. Gitu ya. So, ini korelasinya saya skip ya. Nah, kita bicara arsitektur deployment-nya. Bagaimana deployment IoT-nya? Nah, ini contoh paling sepelenya tadi, bahwa sensor-sensor yang ada, WSN tadi ya, ini WSN-WSN-nya dikoneksikan dengan misalkan Mika, terus kemudian koneksi Zigbee-nya masuk ke gateway, dan baru bisa ditangkap sama kita dengan REST API, dengan topik, kalau misalkan gateway-nya menggunakan MQTT, gitu kan. Nah, ini kita baru. Jadi komunikasi-komunikasinya seperti ini, secara infrastrukturnya. Nah, ini tadi misalkan ada yang pakai Arduino untuk apa namanya sensor cahaya, untuk sensor hazardnya, gitu ya, dengan menggunakan Arduino, connect ke WiFi, masuk ke gateway, masuk ke MQTT, misalkan baru masuk ke device kita. Banyak lah istilahnya. Nah, cuma kita harapannya kita nggak sampai seperti ini. Kita bikinnya langsung kita podcast. Jadi kita cut langsung dari sensor-sensor ini kita asumsikan ini yang kita ambil dari smartphone kita dan langsung kita olah. Ya. Reference model nanti ini silakan dibaca aja. Intinya ini ngadopsi dari Cisco juga. Jadi kita punya physical device, connectivity, ada edge computing, data accumulation, ada data abstraction, ada application, ada collaboration. Dan ada 3 layer, 4 layer, dan 5 layer-nya juga bisa dilihat di sini. Saya skip dulu, karena terlalu panjang. Kemudian ada 3 layer modelnya seperti apa, ini 4 layer modelnya seperti apa kalau bicara IoT, dan 5 layer-nya seperti apa bicara di IoT. Jadi kita akan bicara mungkin di layer paling bawah ini, sensor yang kita punya di smartphone kita, terus kemudian kita langsung masuk ke layer application-nya. Jadi kita nggak ngomong bisnis modelnya dulu, kita langsung bermain di sini. Bagaimana bicara smartphone kita bisa mengcapture yang sensor-sensor yang sudah ada. Oke, terakhir kita bicara application. Nah, ini application area-nya cukup banyak kalau udah ngomong IoT ya. IoT-nya bukan mata kuliah kita ya. Ngomong IoT-nya ini banyak sekali. Jadi saya yakin Anda sudah biasa menggunakan mungkin. Bahkan mungkin kayak sekarang kemarin aturan bahwa kalau ngisi bensin itu khususnya roda 4 harus terdaftar di My Pertamina, misalkan seperti itu. Meskipun sekarang juga kita nggak perlu nunjukin apa namanya, nunjukin barcode-nya kita, tapi pihak Pertamina-nya sudah langsung mendata nomor ini apakah eligible untuk ngisi Pertalite atau tidak, gitu kan. Kalau nggak eligible berarti silakan isi apa namanya menggunakan Pertamax, misalkan seperti itu. Banyak lah ya, ini application-nya areanya sangat-sangat banyak sekali. Saya kemarin juga fokus di kesehatan, saya bikin Smart Face, dan kemudian saya gabung juga di topik saya S3 yaitu blockchain. Ya, seru. Seru. Oke, ini ngomong Smart City, tadi juga saya sudah sedikit sampaikan. Nanti silakan dibaca di slide-nya. Nah, ini gempa nih. Ini seru. Serunya karena ya tadi aktivitas apa namanya yang kemarin banyak kejadian alam ya. Ada polusi, monitoring polusi dan sebagainya. Ini smart water juga. Ini masih perangkat smart city. Ini kita bicara teknologi dengan IoT-nya. Itu aja. Nah, ini yang seru nih. Smart agriculture. Jadi petani-petani yang sudah mulai aware, saya lihat kemarin di mana ya, saya lupa.
Brebes gitu atau apa. Jadi petani bawangnya dia sudah pakai smart watering. Jadi dia mengukur kelembaban tanahnya, kemudian sprinkle waternya akan nyala kalau kelembaban tanahnya sudah mencapai nilai tertentu kata mereka, supaya tanaman bawangnya nggak kekeringan. Nah, keren kan itu petaninya. Ya, mudah-mudahan bisa di-maintain terus itu. Ya, ini sama ya, masih efek rumah kaca greenhouse. Nah, ini Tesla tadi. Ini kalau sudah vehicle to vehicle, ngobrol, saling ngobrol, mungkin nggak ada kecelakaan. Yang ada malah berhenti semua gitu. Siapa yang mau duluan? Ya, monggo silakan duluan. Mungkin kayak gitu ya. Jadi ngobrol antar mobil pun dia bisa ngobrol bahwa saya mau ke sini, oh saya mau ke sini. Kalau sini silakan nanti belok kiri, nanti ini silakan belok kanan. Mungkin penumpangnya malah tidur semua di dalam mobil. Tapi mudah-mudahan ini saya mungkin nggak mengalami, mungkin kalian nanti mengalami pada masanya nanti. Ya, jadi segala sesuatunya ngobrol sudah dibantu sama artificial intelligence. Healthcare ini tadi juga sudah saya sampaikan. Menentukan pasien sedang ada di mana. Jadi nggak ada istilah pasien kabur ya. Kalau di Indonesia kan sering ada cerita bahwa pasien kabur dari rumah sakit. Nggak mungkin juga kabur, orang dia dipasangin tagging gitu kan. Taggingnya dilepas pun nggak bisa asal digunting lepas. Kalau sekarang kan rata-rata karena digunting bisa copot. Gimana kalau taggingnya itu nempel di badan nggak bisa dilepas. Jadi mau kabur kemana ya nggak mungkin gitu ya. Bayi-bayi pun juga sudah dipasangin tagging biar asumsi apa? Nggak ada cerita bayi ketuker gitu kan. Aduh, ini kayak sinetron jadi kalau ada bayi ketuker. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan? Jangan pertanyaan jedak jeduk. Oke, kalau gitu sambil saya stop. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya ingin bertanya kalau misalnya untuk kontrol pada IoT ataupun Arduino, itu apakah harus software gitu, Pak? Berupa software. Tergantung, Anda inginnya seperti apa? Kan kita bisa pakai apa itu modul. Saya udah gak ingat gambarnya tapi namanya lupa. ARM atau apa ya? Jadi decode-nya dari software atau decode-nya ditanam di sebuah chip. Itu bisa. Jadi memang kalau ngomong coding program pasti ada, hanya tinggal ada yang coding program yang langsung dari Arduino kan ada tuh, ya coding program menggunakan Arduino. Ada juga coding programnya sifatnya ditanam di chip. Sampai lupa nama chipnya gitu. Jadi nanti kalaupun codingnya mau sedikit dirubah, berarti kita harus pasang EEPROM lagi untuk mengupdate chipnya. Tergantung kebutuhan, Anda pinginnya seperti apa. Kalau cuma buat prototipe aja mungkin masih di PC gitu kan, masih ada codingannya bisa diubah-ubah, oke. Tapi kalau sudah ditanam, misalkan saya nggak ngomong smartphone ya, saya ngomong langsung ke Arduino misalkan atau Raspberry Pi. Jadi kita coding sedemikian rupa, kita taruh di Raspi-nya, harapannya itu kan sekali nyala nggak pernah mati. Nah, kendala berikutnya biasanya adalah baterai, energi gitu kan. Bagaimana kita bisa gunakan baterai energi yang efisien? Karena sekarang rata-rata bicaranya low energy kan. Kalau Bluetooth pun koneksi Bluetooth pun juga koneksi Bluetooth-nya menggunakan BLE, Bluetooth Low Energy kalau nggak salah. Nah itu jadi kadang-kadang pakai bahasa programming-nya kalau dibilang perlunya gimana ya balik lagi kebutuhannya seperti apa. Kalau sudah harus ditanam di, misalkan saya bikin alat pendeteksi kebakaran misalkan gitu kan. Nah saya taruh di hutan, kan nggak mungkin saya bisa ubah coding programnya. Maka coding programnya sudah saya tanam misalkan di ERP-nya, ESP ya, di ESP-nya atau misalkan kalau saya pasang di Raspberry Pi, berarti saya codingnya saya taruh di MMC card-nya, taruh di situ, selesai. Cuma masalah berikutnya biasanya kalau di hutan berarti kan urusannya listrik ya, power gitu kan. Nggak mungkin kan ada listrik di tengah hutan. Kalau pakai
pakai Raspberry Pi. Maka kita pakai powernya, misalkan kita tanam dengan power bank. Nah, power banknya kita bikin auto charging, misalkan kita pasang juga solar cell. Nah, kan jadi seru. Mungkin gitu. Mudah-mudahan Baik, Pak. Terima menjawab. kasih. Menjawab, Pak. Oke. Oh, mungkin salah satu contohnya yang ada di RFID ya kali ya, Pak. Contoh sederhananya menggunakan chip. RFID itu dia cuma reader kan? Dia cuma reader doang membaca IP yang ada di chipnya. Nah, artinya si chip itu dia hanya ada ID-nya, tapi nggak ada coding program, gitu kan? Tidak ditanam coding program. Dan kalau RFID itu kan si kartunya ya, ini ngomong kartunya atau ngomong readernya. Kalau si kartunya dia hanya seolah-olah semacam barcode ya, kalau gampangnya terlihat itu semacam barcode yang ada ID-nya. Tapi kalau coding programnya bukan di kartunya, coding programnya ada di readernya. Nah, pas reader baca, kalau nomor kartu ini sesuai, berarti dia akan bisa dieksekusi. Dia bisa akan dieksekut. Gitu. Oke. Baik, Mas Pak. Terima Hidayat. kasih. Ya, Mas Hidayat ngacung. Silakan, ada yang ditanyain? Oh ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Siap, monggo silakan. Terkait proyek tugas akhirnya itu output akhirnya apa ya, Pak? Apakah paper atau software atau gimana, Pak? Oke, outputnya kalau saya sih sebelumnya ya, semester sebelumnya itu artinya begitu Anda bikin sebuah alat, minimal Anda demokan, terus kemudian paper itu yang diminta bukan dari paper yang seperti apa. Saya cuma butuh misalkan laporan kegiatannya seperti apa, kebutuhan biaya atau kebutuhan peralatannya bagaimana, algoritma programnya bagaimana. Jadi biasanya cuma yang di akhir itu di UAS itu biasanya saya minta Anda mendemokan. Dan mendemokan itu dalam bentuk video, Anda dan tim menceritakan bahwa alat yang dibangun itu begini, terus kemudian didemokan demo alatnya seperti apa, dan kemudian laporan akhir pun istilahnya cuma laporan kegiatan pembuatan sistem, dan itu saya bebasin formatnya mau seperti apa, bukan jadi sebuah paper yang mau disubmit di conference ataupun di jurnal, enggak seperti itu. Jadi contoh yang kemarin ada yang bagus tuh, seru juga tuh, salut tuh. Dia bikin dari smartphone-nya itu mendeteksi mata. Ya, misalkan dia bicara untuk ini rencana saya pasang, saya coba untuk supir Pak. Jadi misalkan kalau supir udah kelelahan, ngantuk, nah HP-nya akan bunyi buzzernya ataupun memainkan suara musik dan sebagainya kalau ketahuan matanya ngantuk gitu kan. Nah, itu kan artinya kita bisa bikin sebuah perangkat yang sederhana dari HP, kameranya aktif melihat posisi mata si driver dan bisa memberikan info bahwa oke, Anda udah ngantuk nih, dikasih lagu, dikasih alert atau dikasih suara, oke, istirahat, nah, misalnya seperti itu. Itu seru. Saya lihat dia bisa bikin tweet walaupun sederhana ya, artinya dia bisa menunjukkan, dia bisa capture gambar digabung dengan sedikit artificial intelligence face recognize dari kelopak mata, terus kemudian dilihat apakah ini rekomendasinya oke, masih seger, silahkan jalan. Tapi begitu kelihatan ngantuk, baru rekomendasi, oh mohon berhenti, istirahat, kasih buzzer juga, apalagi kalau sampai lebih banyak berkedipnya daripada melek gitu kan, nah itu udah langsung buzzernya nyala, alarmnya bunyi keras dan sebagainya. Itu contoh ya, salah satu contoh. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, sepertinya nggak ada ya. Ya udah kalau gitu. Mungkin penutup ya, kita aktifin kamera lagi untuk penutup. Saya perlu buat capture berita acara. Silahkan diaktifkan kameranya.
Oke, kuliah saya ini jangan dianggap stres ya. Saya sih mohon maaf kalau lagi menyampaikan konslet juga ya. Jadi saya berharap tuh kuliah itu have fun. Jangan sampai kuliah itu tertekan karena dosennya killer. Apalagi have fun-nya dosennya cantik gitu ya. Saya dosennya berantakan. Saya senang kelas online tuh karena ya ini. Bangun tidur pun tinggal mandi, duduk manis, nggak perlu jalan jauh keluar rumah. Bensin irit, ya tinggal buka laptop. Internet kebetulan pakai fiber, aman. Oke, saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, ada sampai ke layar kedua. Bentar, saya buka layar kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Kemudian mungkin mulai tugas-tugasnya baru di minggu depan. Jadi saya coba diskusi dulu dengan Pak Dwi. Kebetulan semester ini saya tag timnya dengan Pak Dwiki ya. Saya lupa namanya. Karena baru juga. Mana ya? Pak Dika, sorry. Dengan Pak Dika ya kelas yang satunya lagi ya. Oke, jadi insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Saya juga sambil diskusi lagi dengan Pak Dikanya, apakah seperti apa ke depannya, karena ini biasanya saya tag timnya dengan Pak Bay. Pak Bayunya mungkin di prodi IT ya, sepertinya tidak di prodi IS lagi. Mata kuliahnya sama sih kata beliau. Oke, baik. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sehat selalu, Pak. Amin. Terima kasih.